Banyak orang percaya suka kepada janji Tuhan. Seringkali kita juga kalau berdoa itu, mana Tuhan janjimu? Lalu mungkin kalau kita baca firman Tuhan, perkara-perkara yang merupakan janji Tuhan kita garis bawahi. Kita ingin supaya setiap janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Supaya kita mengalami janji-janji Tuhan itu. Karena biasanya janji Tuhan itu adalah pernyataan-pernyataan yang menyenangkan buat kita. Tetapi ingat bahwa perjanjian dibuat itu dari dua pihak. Tidak pernah perjanjian menjadi sah hanya karena satu pihak saja yang berjanji. Tetapi perjanjian itu mengikat antara dua pihak. Maleakhi 2 ayat 5 Tuhan berkata, perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera. Dan itu kuberikan kepadanya. Pada pihak lain, nah jadi ada satu pihak, ada pihak lain, artinya ada dua pihak. Pada pihak lain ketakutan, dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Jadi perjanjian itu dimulai dari dua belah pihak. Perjanjian dari pihak Tuhan adalah aku akan memberikan hidup sejahtera. Hidup yang penuh damai sejahtera. Sejahtera di situ bisa berarti juga shalom atau damai. Jadi dari pihak Tuhan aku janji, aku memberikan damai sejahteraku, aku memberikan hidupmu penuh dengan kedamaian. Tapi dari pihakmu, pihak lain yang Tuhan maksud adalah saya dan saudara. Dari pihakmu, engkau harus hidup takut dan gentar pada Tuhan. Takut dan gentar itu bukan berarti kita ketakutan sama Tuhan lalu ingin lari sembunyi. Karena Tuhan bukan ingin membunuh kita. Tuhan justru memberikan kehidupan pada kita. Takut dan gentar kepada nama Tuhan artinya kita menghormati Tuhan sesuai dengan porsinya. Bukankah dia pribadi yang agung, maha kudus, maha adil, maha kasih, segala yang maha ada padanya. Berarti layak kita menghormati kehadirannya dalam hidup kita. Bukankah betapa sangat berharganya kita karena Tuhan Allah yang maha tinggi, maha mulia, maha kudus, maha bijaksana. Dengan segala keagungannya mau tinggal dalam hidup kita. Karena setiap orang percaya memiliki Roh Kudus, Roh Allah, Roh yang dari Bapa. Itu berarti Allah tinggal dalam hidup kita. Karena itu hormati kehadirannya. Jangan hidup asal-asalan suka-suka kita. Jangan kita melakukan dosa padahal Allah hadir dalam hidup kita. Seenak-enaknya kita melakukan hal yang jahat. Seenak-enaknya kita melakukan hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Itu berarti kita tidak menghormati kehadirannya. Kita pikir tidak ada yang tahu. Kita pikir tidak ada yang melihat. Kita tidak pernah ingat bahwa Allah ada dalam kita. Dia maha tahu, dia maha hadir, dia maha mendengar. Yang orang tidak tahu, tetapi Allah tahu. Jadi, jangan hanya menagih janji kepada Tuhan. Tapi penuhilah juga perjanjian dari pihak kita. Yaitu kita hidup takut dan gentar kepada nama Tuhan. Kita hidup menghormati Tuhan yang hadir dan tinggal dalam hidup kita. Ingat bahwa perjanjian hanya bisa genap dan sah ketika kedua belah pihak melakukannya.